Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara yang terkasih, keberhasilan, kekayaan, jabatan sering membuat orang lupa diri dan sombong. Paulus mengatakan bahwa pada hari-hari akhir sebelum Yesus datang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Nah, tentang kesombongan sendiri, Salomo menulis dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, bila saat ini kita sedang berada di atas, di puncaknya, berhati-hatilah, waspadalah, jangan kita jatuh. Sebagai raja, Herodes memiliki segala-galanya dan dapat melakukan apa saja, termasuk menganiaya dan membunuh jemaat Tuhan. Kisah Para Rasul 12 ayat 2 dan 3, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Saudaraku, Raja Herodes menyukai pujian manusia. Dia suka membual, sombong, dan meninggikan diri sendiri. Pembual adalah orang yang meninggikan diri sendiri dan meremehkan Tuhan. Ketika rakyat mengeluh-elukan dia dengan berkata, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia," Herodes semakin tersanjung. Akhirnya ia harus menanggung akibatnya. Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-23, dan seketika itu juga ia ditampar oleh malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara, selain pembual atau sombong, di zaman sekarang ini banyak orang yang suka fitnah orang lain, suka timbulkan pertikaian, suka permusuhan, baik di lingkungan masyarakat, gereja, maupun juga pekerjaan. Pemfitnah adalah orang yang mencemarkan, menista, merugikan, atau menjelekkan orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, kita umat Tuhan juga dihadapkan pada pemfitnah-pemfitnah yang dengan sengaja mengejek iman percaya kita, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman Allah ini menolong kami untuk mengingat bahwa ketika kami berada di atas, ketika keberhasilan, kekayaan, jabatan kami miliki, kami berdoa, terima kasih Tuhan karena Engkau ingatkan kami supaya kami tidak sampai lupa diri dan sombong. Sebaliknya, kami menyadari bahwa apapun yang kami peroleh, yang kami kelola, yang kami kerjakan adalah berkat dari Tuhan. Karena Tuhan inginkan supaya kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melekat kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Allah kami, sumber kami satu-satunya yang sanggup menolong kami. Kami harus senantiasa melekat kepada Tuhan dan memohon pimpinan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk bertahan dan tidak goyah sedikit pun. Terima kasih Bapa di surga, bertahtalah dalam hidup kami, meteraikan firman dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu berbuah dan memuliakan Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.